Halo, kembali bersama dengan saya, Dimas Eka Putra dalam Strategi Pembelajaran. Hari ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran atau model pembelajaran berbasis masalah, yaitu ditujukan untuk siswa kelas 10 tingkat sekolah menengah atas. Adapun materi yang akan dibahas hari ini yaitu pengaruh negatif game online terhadap siswa. Nah, materi ini mempunyai sub-CPMP ada 2, yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis mengenai pengaruh negatif game online terhadap siswa. Kemudian yang kedua, siswa mampu menunjukkan hasil analisis mereka dalam bentuk mading. Oke, saat ini kita masuk dalam langkah-langkah menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Di sini saya menjelaskan mengenai tujuan dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu di mana siswa mampu menganalisis mengenai dampak negatif dari game online dan kemudian hasil analisis mereka dituangkan dalam bentuk sebuah karya yaitu mading. Nah, kemudian saya memberikan kebebasan kepada siswa menggunakan metode apa dalam proses pembelajaran hari ini, sehingga kemudian saya harapkan mereka untuk terlibat aktif dalam pemecahan-pemecahan masalah. Oke, baik, saat ini kita masuk dalam langkah yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa. Nah, di sini saya membentuk siswa dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok-kelompok inilah kemudian mereka akan membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan game online, yaitu dampak negatif dari game online, serta mereka bisa menemukan solusi atas masalah-masalah yang mereka temukan. Saat ini kita masuk dalam langkah yang ketiga, yaitu membimbing pengalaman individual atau kelompok. Setelah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, mereka bebas menggunakan media, yaitu baik handphone, untuk mencari sumber referensi mengenai dampak-dampak negatif dari game online. Atau siswa juga boleh mengambil atau mengumpulkan informasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka alami, sehingga kemudian diharapkan mereka mampu bekerja sama dalam kelompok. Mereka mampu berdiskusi satu dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah atau suatu solusi terhadap masalah-masalah yang mereka temukan nantinya. Saat ini kita masuk dalam langkah yang keempat, yaitu di mana siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kelompok menemukan masalah-masalah mengenai game online dan solusi terhadap masalah-masalah tersebut, saya mendorong siswa atau mengajak siswa menyiapkan hasil diskusi mereka mengenai dampak negatif dari game online dalam bentuk mading, di mana mereka nantinya akan mempresentasikan hasil analisis mereka mengenai masalah dan solusi dari permasalahan yang ada dalam bentuk mading yang mereka presentasikan di depan kelas masing-masing kelompok. Oke, baik, saat ini kita masuk dalam langkah yang kelima, yaitu menganalisis dan evaluasi. Nah, setelah kelompok diskusi telah mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai masalah dampak negatif dari game online dan solusi yang mereka temukan dalam bentuk presentasi yaitu mading. Nah, setelah mereka melakukan presentasi, saya melakukan refleksi, di mana mengajak siswa untuk melihat berbagai dampak negatif game online dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan nyata, yaitu di mana game online memberikan kecanduan bagi siswa sehingga siswa tidak lagi minat belajar. Kemudian game online dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang dialami oleh pecandu game online. Kemudian evaluasi terhadap hasil karya kelompok, yaitu hasil karya mading atau presentasi kelompok, di mana di sini saya melihat apakah kelompok sudah mampu memberikan penjelasan mengenai masalah tentang dampak negatif dari game online serta solusi-solusi yang mereka kemukakan itu sudah benar atau tidak. Nah, apabila sudah benar, berarti siswa saya anggap sudah mampu untuk menganalisis mengenai dampak negatif dari game online. Kemudian apabila terdapat kelompok yang mengemukakan masalah atau solusi yang
melenceng, berarti saya bertanggung jawab untuk mengarahkan mereka, memberikan pemahaman yang benar kepada kelompok mengenai dampak negatif dari game online dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Jadi siswa tidak dibiarkan begitu saja setelah presentasi, tapi saya sebagai guru bertanggung jawab untuk mengarahkan mereka apabila mereka salah dalam mengungkapkan atau menjelaskan mengenai dampak negatif dan solusi yang tepat terhadap dampak negatif game online. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa.